Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran akidah akhlak. Kali ini saya akan menyampaikan cerita hikmah mengenai sikap optimis yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Walau sulit, tetap optimis. Itulah salah satu teladan yang melekat pada diri Rasulullah SAW. Nilai ini pula yang beliau tanamkan kepada para sahabat dan para umatnya. Sikap optimis memang sangat dibutuhkan, sebab hidup di dunia hanya mengenal dua keadaan, yaitu susah dan senang. Keduanya silih berganti mengisi hari-hari kita dalam hidup ini. Dua keadaan ini akan menjadi batu ujian bagi setiap manusia. Lulus atau tidak bergantung pada bagaimana kita menyikapinya. Dalam kondisi senang, optimis bukanlah sesuatu yang berat. Namun, dalam situasi sulit, terkadang tidak mudah menghadirkannya. Sebab yang selalu terbayang adalah hal-hal yang buruk. Padahal untuk bisa lulus dan bangkit dari keterpurukan, modalnya adalah optimis. Itulah sebabnya Rasulullah begitu gigih dalam menanamkan nilai yang satu ini. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada perasaan buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Beberapa peristiwa dalam sejarah menunjukkan sikap optimis Rasulullah SAW yang tidak pernah redup. Kala berdakwah di Mekkah, penolakan dan ancaman adalah menu yang selalu beliau cicipi di setiap harinya. Namun, beliau tetap melangkah. Hingga akhirnya, beliau memilih untuk pergi ke Thaif dan menyebarkan dakwah Islam di sana. Namun, apa yang terjadi? Penolakan penduduk kota Thaif tak jauh berbeda dengan warga Mekah. Disitulah tampak jelas betapa tinggi optimis beliau. Saat dua malaikat menimpakan dua gunung besar kepada penduduk Thaif, kalimat indah meluncur dari lisan beliau. Jangan, semoga lahir dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Hadis riwayat Bukhari. Sikap optimis adalah warisan berharga para nabi. Hampir setiap nabi pernah berhadapan dengan situasi yang sangat sulit. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang menunjukkan sikap pesimistis. Apalagi sampai meninggalkan tugas yang mereka emban. Mereka tetap melangkah dengan penuh keyakinan Allah akan membantu mereka. Kisah Nabi Musa salah satu contohnya. Saat berada dalam kerajaan Fir'aun, setelah berlari cukup jauh, ia dan umatnya harus berhadapan dengan lautan yang sangat luas. Rasa cemas menggelayuti umatnya. Bahkan ada yang mengatakan, sungguh Fir'aun pasti akan mendapati kita. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61. Namun dengan rasa penuh optimis, Nabi Musa mengatakan, sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 62. Optimis adalah ajaran ilahi. Sumber dan asal usulnya adalah berbaik sangka kepada Allah atau husnuzon, kepada takdir dan ketentuan Allah. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, sesungguhnya Rasulullah menyukai optimis karena pesimis adalah berburuk sangka kepada Allah dan optimis adalah berbaik sangka kepadanya. Tumbuhnya sikap optimis berkaitan erat dengan keimanan, terutama iman kepada takdir, yaitu mengimani bahwa setiap ketetapan Allah selalu mengandung hikmah dan kebaikan.
Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita sikap optimis. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian cerita hikmah dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.